sukses di dunia, selamat di akhirat. 4 rahasianya. Berapa? 4. 1, kata Nabi, utlubul ilm, tuntut ilmu pengetahuan, belajar. Ayat pertama turun, Iqra, baca. Berarti orang Islam mau kenal Islam dengan baik, kalian harus belajar. Contoh, bagaimana mau sholat dengan baik kalau tidak tahu rukun-rukunnya sholat? Ada orang ruku keliru, begini saja rukunya. Coba saya praktekkan ya. Allahu Akbar, cepat pula. Allahu Akbar. Namanya sholat mapito-pito. Hari itu begitu. Itu sudah salah. Apalagi tumaknina, sami Allahu liman hamidah, turun. Tumaknina namanya istirahat sejenak. Bahasa Bugisnya makki nyawa-nyawa. Allah, sami Allahu liman hamidah, turun sekejap baru Allahu Akbar. Tapi yang banyak kita praktekkan apa? Sami Allahu liman hamidah, Allah. Bukan itu istirahat kalau kau begini tanganmu. Kenapa dia begini? Tidak ada ilmunya. Ada orang takbir Allah, begini takbirnya Pak, Allah. Heran saya, lelentong kuliah ini. Saya kalau ada aneh-aneh Pak, saya tanya, baru saya puas. Pak, kenapa begini? Kayak kacamata, apa Nabi bilang? Saya tulis Allah. Oh iya tahu, masuk akal. Mana dalilnya? Nabi bilang tidak, nenekku diajar Kak. Nenekmu Nabi. Ayo, ada lagi yang sholat begini Pak, Allah. Ada juga saya lihat begitu. Ini semua tidak ada ilmu. Maka Bapak Ibu sekalian, begitu pentingnya ilmu pengetahuan. Ayat turun, Iqra, baca. Dengan catatan Bismi rabbikal khalaq, dengan nama Tuhanmu. Baca ilmu pertanian, menjadi insinyur pertanian dengan Bismi rabbikal khalaq. Baca ilmu tata tubuh, otonomi, badan kita, ilmu kesehatan dengan catatan Bismi rabbikal khalaq. Jadi kau dokter yang beriman. Baca ilmu tentang kepolisian dengan catatan jadilah polisi yang beriman. Harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, susah kita belajar, sengsara hidup. Contoh, ada anak muda tanya, Ustadz, kalau kita puasa siang mimpi basah, bagaimana itu Ustadz? Kamu selama ini bagaimana? Saya kalau mimpi basah Ustadz, langsung kubatalkan puasaku. Oh salah kok. Jadi bagaimana Ustadz? Kalau kau mimpi basah, begitu kau bangun langsung mandi, teruskan puasamu. Mimpi basah sah, namanya mimpi. Yang salah kalau kau kreatif sendiri. Nah, salah itu. Bapak-bapak, saya ceramah lagi. Coba itu buktinya orang sengsara tidak ada ilmu. Itu kalau Ramadan siang sampai azan subuh sampai maghrib tidak boleh sama istri. Azan subuh sampai maghrib. Tapi maghrib sampai subuh boleh. Ustadz, kalau begitu bagaimana kalau malam Ramadan Ustadz, pengantin baru? Apakah selesai begitu? Begitu maksudnya, mengerti mak kita? Ya mak kita lalu porno, paham maki? Ya. Kalau sudah begitu Ustadz, apakah langsung mandi? Tidak.
Terakhir pi baru mandi ki. Bayangkan kalau pengantin baru sudah buka begitu mandi, pulang taraweh begitu mandi lagi, tengah malam bangungi begitu mandi lagi, selesai makan sahur begitu mandi lagi, 4 kali mandi satu malam. Meseko. Kenapa bisa begini? Karena tidak ada ilmu. Maka belajar. Kalau kalian mau sukses, belajar. Mau jadi anggota DPR, belajar. Jangan hanya modal dengkul mau jadi anggota DPR. Sebentar lagi kita milih anggota DPR. Hati-hati milih anggota DPR. Jangan pilih kalau dia dongok. Sebentar lagi kita milih presiden, jangan pilih kalau dia dongok. Lain ditanya, lain jawab. Kelihatan itu kalau bego orang. Bego itu. Bahaya, Pak. Kita umat Islam, ingat Snok-Horgoronya bilang, silakan orang Islam kalau mau sholat fasilitasi, bikinkan masjid. Silakan umat Islam kalau mau haji fasilitasi, kasih pesawat. Silakan umat Islam kalau mau dia taraweh, silakan. Tapi jangan kau kasih politik sama ekonomi. Nah, hancurkan kalian, kau tidak nak kasih kau kesempatan. Maka dimulai kita, diajarkanlah kita apa mitos, slogan yang mengatakan jangan kau urus politik, politik itu kotor, tidak usah ikut politik, politik itu gelap, bego. Politik menentukan masa depan kehidupan kalian. Contoh, ini ustadz-ustadz yang tidak mau berpolitik. Apa dia bilang? Tidak usah usur politik, tidak usah. Kenapa? Biar bagaimana? Kau bertani saja, kerja saja sawamu dengan baik. Oke, dia tidak berpolitik, ini petani, akhirnya kerja sawah saja. Pagi dia pergi sawah, duhur dia ke rumahnya sholat, sudah duhur dia pergi lagi kerja sawahnya, dia urus sawahnya dengan baik, panen. Tapi sayang, rezim atau pemerintah tidak peduli sama rakyatnya. Akhirnya apa? Impor beras. Masuk beras berjuta-juta ton. Akhirnya apa? Beras petani harganya rendah. Kenapa? Karena banyak impor beras pemerintah. Itu akibatnya kalau kalian tidak mau berpolitik. Dia bilang jangan mau kau politik nak. Kenapa? Kau kuliah saja baik-baik. Urus itu praktekmu, urus itu tugas-tugasmu. Kau jadi sarjana, kau kuliah sarjana baik-baik, tidak usah kau urus politik. Oke, anaknya kuliah baik-baik, IP-nya keluar 4,00. Akhirnya cari kerja susah. Kenapa? Rezim lebih banyak mengutus tenaga kerja asing daripada memperhatikan sarjana dalam negerinya. Itu kalau kau tidak mau urus politik. Allahu Akbar. Coba pedagang, jangan kau urus politik. Biar bagaimana kau tetap jadi pedagang, tidak usah urus politik. Tokomu saja kau urus. Oke, dia urus tokonya dengan baik. Akhirnya apa? Pemerintah lebih peduli terhadap barang-barang dari luar negeri. Akhirnya apa? Lebih banyak toko-toko dalam peluang dari negeri. Dari luar, pengusaha-pengusaha sukses yang bikin retail besar, hancur pedagang kaki lima. Tuh kalau kau tidak mau urus politik. Maka 2019 urus politik. Paham? Paham? Kalau bapak tidak urus, maka cari yang pintar. Bagaimana cara dilihat yang pintar? Gampang sekali, Pak. Lihat saja waktu debat. Lihat lagi, bisa tahu itu. Mana yang dongok, mana yang tidak dongok. Kalau bapak tetap pilih yang dongok, berarti bapak lebih dongok dari dongok-dongok. Jelas? Nah,
Penting belajar, penting Pak. Ali bin Abi Thalib, tahu Ali? Sepupu satu kalinya Nabi. Ditanya, Ali, kalau kau disodorkan ilmu dengan harta, kau pilih mana? Adik-adik nih, kalau kau saya kasih handphone, pilih handphone atau buku? Hah? Buku? Pencitraan. Ali, kau pilih mana Ali? Harta, ilmu? Ali bin Abi Thalib menjawab, saya pilih ilmu. Kenapa? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta kamu yang jaga, ilmu dia jaga kok. Contoh, ada uang 10 juta, kasih masuk belek-belek. Kasih masuk tuan tak 10 juta di belek-belek, baru digembok. Sudah itu belek-belek, dikasih masuk di lemari, digembok lagi tuh lemari. Berapa mi gemboknya? 2. Berapa gemboknya? 2. Keluar dari kamar, gembok lagi. Berapa gemboknya? 3. Keluar rumah, gembok lagi. 4 gemboknya. Keluar pagar, gembok lagi. 5 gemboknya. Begitu sampai di masjid, hilang kuncinya. Coba, setengah mati Pak. Ya toh, harta kalian yang jaga, sementara ilmu dia yang jaga kamu. Mana contohnya? Pak Irwan, wakil bupati, dijaga sama Satpol PP, polisi setengah. Coba Pak, di rumah beliau ada Satpol PP. Pergi lagi dikawal sama Satpol PP. Kenapa? Karena jadi wakil bupati. Kenapa jadi wakil bupati? Karena cerdas. Tidak mungkin jadi wakil bupati kalau pelangap-pelongo. Yo, harta kamu yang jaga, ilmu dia yang jaga kamu. 2 kelebihan ilmu. Dengan harta belum tentu kau dapat ilmu, tapi dengan ilmu kau dapat harta. Saya ulang, dengan ilmu kau dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, ada di kampungku kaya sekali, banyak tambaknya, tapi tidak tahu membaca. Diajarlah membaca sama anaknya, tapi itu buku ada gambarnya supaya gampang mengerti. Nah suruh eja Pak, PEP tambah P pep, SO so, pepso, DE dan T apa bacanya? Odol. Karena lihat gambarnya. Coba, banyak uangnya ini tapi beleng-beleng. Sampai di Makassar, diajak jalan-jalan sama anaknya, masuk ke mall. Tahu mall? Tahu mall Pak toh? Pasar besar. Tiba-tiba masuk mall, ada tangga lift. Tahu tangga lift? Tuh naik turun. Begitu terbuka pintunya, nak ejai OPP open. Wih, besarnya pembikin kuenya ini. Nah bayangkan opennya istrinya. Tiba-tiba ada orang Cina masuk. Cina kan putih Pak toh. Mau masuk, buka pintu. Dia tarik, ajak utama mau pelah. Dia aku masuk, panas. Dia aku masuk. Masuk ini orang Cina, tertutup pintu. Selang beberapa saat terbuka, keluar orang Irian. Dia bilang, ku bilang memang jangan kau masuk. Bagus mako. Padahal yang masuk yang keluar. Ini banyak uangnya, tapi dongo. Maka belajar. Sebaliknya, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Mana contohnya? Kemana-mana naik pesawat, dibayarkan pesawatnya, dibayarkan hotelnya, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Maka dengan ilmu kau bisa dapat fulus. Belajar bos, dengan catatan tadi, bismi rabbikal ladzi khalaq.
Karena kalau jadi insinyur tidak pernah ada imannya, maka jembatan dia bisa habisi. Kalau dia jadi kontraktor tidak ada imannya, maka kontraktor itu akan menjadi kontraktor penipu. Belum diresmikan jembatan sudah roboh. Ada kontraktor di sini? Ada? Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Jadi baku SMS ini penghuni sorga sama penghuni neraka. Baku SMS. Nah bilang penghuni sorga, bagaimana modelmu di situ kau? Dia bilang, tidak ada enaknya. Di blender jaki terus di sini. Tidak ada jam istirahat. Nah sesaki di malaikat. Nah bilang penghuni neraka, kau ya bagaimana modelmu di situ? Nah bilang, masya Allah, enak betul saya di sini. Untung saya rajin perintah salat berjamaah di masjid sehingga saya nyaman di sini. Satu laki-laki, 7 bidadari. 7 bidadari pak, dan tidak pernah kentut. 7 bidadari pak, tidak pernah kentut. Tidak sama istri tak di rumah 14 kali satu hari. Nabi lagi di penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Nabi bilang, sini mako. Bagaimana caranya? Gampang. Kami dari surga bikin jembatan, kamu juga dari neraka bikin jembatan. Oke? Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama proyek dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua selesai 7%. Hari ketiga selesai 100%. Tuntas, efisien, tidak ada masalah. Sampai di tengah. Ini proyek dari surga belum mulai. Kenapa ini dari surga belum mulai proyeknya? Teriaklah ini dari neraka. Woi, kenapa itu belum dimulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah. Apa Nabi bilang dari surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, pemborong, panitia ada semua di situ. Di sini Pak Imam dikasih tidak nak tahu pakai kalkulator. Salah hitung ibesnya. Dan sudah bilang orang, alhamdulillah waktu saya cerita ini Nabi bilang anggota DPR, selamat saya. Pernah Tongki dengar ceritanya anggota DPR di akhirat? Pernah. Masuklah Pak Imam. Masuk Pak Imam dalam surga. Wih, enaknya ini surga. Tiba-tiba dia lihat, kenapa banyak anggota DPR di dalam surga ini? Nah di negara aku banyak ditangkap KPK korupsi. Dia lihat, ku tahu semua ini. Kenapa bisa ada di sini nih? Dia pergi protes sama malaikat. Malaikat, kenapa banyak ini anggota DPR di surga ini? Di neraka banyak ditangkap KPK merampok. Apa dia bilang anggota malaikat? Jangan kau ribut. Reses gini. Sebentar lagi dia pulang. Ya Bapak saudara-saudara sekalian, maka belajar. Masyarakat Sorowako kalau mau maju belajar. Yang kedua, kata Nabi, kalau kalian mau sukses, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu, perbaiki ucapanmu, satunya kata dengan perbuatanmu. Jangan lain kau bilang, lain kau lakukan. Kalian mau sukses, haluskan tutur katamu. Kalian mau sukses, perbaiki bicara-bicaramu. Jangan suka bohong. Coba, yang namanya halus berbicara sudah mulai hilang di tengah-tengah kita. Budaya sipakan lebih mulai hilang. Ini terutamanya buat anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang Pak, makin tinggi sekolahnya, makin tinggi kurang ajarnya. Cerdas. Itu anak-anak sekarang Pak, pintar-pintar. Biasa saya heran kalian lihat. Saya saja mau WhatsApp, pegang HP. Sudah 2 jariku masih salah-salah ketik. Ini anak-anak sekarang Pak, dia sambil naik motor, meng-SMS 1 jari, masih lancar. Pintarnya itu anak-anak sekarang. Pintar anak-anak kita sekarang Pak. 1 kurangnya. Apa? Kurang ajar. Anak-anak kita sekarang tidak ada lagi tata krama sama orang tuanya.
Mau keluar rumah tidak ada lagi pamit sama orang tuanya. Mau pergi tidak ada lagi tahu cium-cium tangan sama orang tuanya. Kenapa begini anak-anak kita? Sepenuhnya salah anak? Tidak. Salah satu di antaranya penyebabnya orang tua gagal mendidik anaknya. Saya masih ingat dulu waktu saya kecil. Dulu waktu saya kecil Pak, waktu saya kecil, mamaku kalau nasuruh Kak, lada se. Karena namaku dulu di kampung Ladase Pak. Di sini gitu Dasat. Naik pajung pandang itu Nadasat namaku Pak. Kalau di kampung Ladase. Woi Ladase. Lo yolok kolmu bali boleh. Piko dulu tetangga nak. Pinjam ko pancinya. Itu ibuku ajari Kak. Duduk ko dulu. Baru ko bicara. Jangan ko bicara sambil berdiri. Itu orang tua dulu diajari anaknya begitu. Cara duduk pun kita diajari. Begini caramu duduk nak. Sudah itu baru bilang kok tabek puang. Indrengim dokku pancita. Duduk baik-baik baru kau ngomong. Tidak cukup sampai di situ Pak. Ibu saya selesai dia suruh begitu, dia cek and recheck. Ketemu sama tetangga, dia tanya itu tetangga. Maga-maga mau nak Ladase. Bagaimana dia bicaranya? Baik Ji. Itu orang tua dulu Pak. Sekarang kita ajar anak tak begitu. Hilang semua itu pendidikan. Dulu. Kalau mau makan anak tak, apa Nabila mamaknya? Jangan kau dulu makan nak. Belum pulang bapakmu. Tunggu bapakmu dari sawah, kau makan sama bapakmu. Berdosa kau kalau sisa kau kasih bapakmu makan. Dulu. Sekarang anak-anak makan sisa matana ikan na simpangin bapaknya, sisa bekas-bekas tangannya itu nak kasih bapaknya. Makanya anak-anak kita sekarang jauh dari berkah hidupnya. Dulu satu kamar 3 di atas tempat tidur. Dulu. Sekarang satu kamar 1 anak. Akhirnya apa? Dia tidak punya ikatan emosi bersaudara. Baru dipegang laptopnya saudaranya bertengkar. Dulu satu kamar bertiga di tempat tidur. Akhirnya apa? Mamanya, bapaknya ada mata-matanya untuk anaknya. Mak candringi dekku. Kenapa kau tahu? Ku dapat suratnya. Dulu. Kalau minta kiwang, Pak membayar kah Pak? Apa Nabi bilang orang tua? Boleh Jina, tapi isi kau dulu itu bak mandi. Sekarang mana itu semua? Dulu kalau mau pergi main, apa dia bilang? Mama tak pergi makona, bawa itu adikmu tarana ini. Iya toh? Saya itu paling sering. Nah bilang temanku, jangan aku kasih masuk Ladase, suka menangis adiknya. Nah bilang mamaku, pergi maku main, tapi bawa adikmu menangis kau kupukul. Akhirnya apa? Kita punya semangat melindungi saudara. Hilang itu sekarang. Jangan heran masalah warisan 200 juta berperkara baku-baku malu di polsek. Siapa yang salah? Orang tua. Kenapa salah orang tua? Lupa didik akhlak, lupa didik agama. Yang dia didik anaknya bahasa Inggris, kursus kok bahasa Inggris. Apa hebatnya itu bahasa Inggris? Hebat Ustaz. Apa hebatnya? Masih SD pintar bahasa Inggris. Banyak yang begitu Pak. Tidak percaya pikir di Inggris. Itu anak-anak di Inggris Pak, bahasa Inggris semua. Ya ketawa, serius kayak ini. Bahasa Inggris semua Pak, sampai tua lancar. Tapi suruh bahasa Indrekang, tidak bisa. Bangga sekali kalau pintar bahasa Inggris anaknya. Memangnya kalau mati nanti anak tak berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help me my mother. Kita bangga kalau anak tak pintar ini, pintar itu, tapi kita tidak bangga kalau anak tak pintar baca-baca doa. Ini gara-gara orang tua. Makanya silakan didik anak dengan cara metode apapun, tapi jangan lupa buka surah Luqman. Cara mendidik anak ada 3. 1, kewajiban orang tua, lahir kasih nama yang baik.
Mana nama yang baik? Nama-nama yang ada doa di dalamnya. Nah, saya kasih kau nama Khalid. Siapa itu Khalid? Inilah panglima perangnya Umar bin Khattab yang menaklukkan beberapa taklukan negara-negara pada saat itu. Khalid bin Walid. Saya mau kau seperti Khalid bin Walid. Nah, saya kasih kau nama Ayu Tinting. Akhirnya anak nutat Tinting. Kasih nama yang baik-baik. Ada lagi bilang, apa arti sebuah nama? Dongo. Bayangkan seandainya caleg tidak ada semua namanya. Bagaimana mau dipilih? Nama itu penting. Coba kalau tidak ada semua nama tak. Baku telepon ki. Halo, ada Anu. Anu siapa? Ya Anu. Ya Anu siapa? Yang pendek. Banyaknya itu pendek. Bingung Pak. Dari nama minimal 2 saya bisa tahu. Sebut nama tak 2 yang saya bisa tahu. 1 agama, 2 suku. Nama Abdul Jabbar 99% Muslim. Nama Bertus Magaluntung non Muslim. Coba. Nama yang kedua saya bisa tahu sukunya. Nama Ambok Dalle. Tidak mungkin Jawa. Mana ada Jawa Ambok Dalle? Tidak mungkin. Piye Mas? Sampean jenenge siapa? Ambok Dalle. Kalau Jawa Margono, Sutioso, Jokowi. Ya, itu Jawa. Iya toh? Kalau Bugis Ambok Dalle. Ambok yang banyak selalu beruntung, Ambok Dalle. Yang panjang umur, Ambok Tuwo. Yang tidak pernah lolos pilcaleg, Ambok Sakka. Yang banyak di bengkel, Ambok Tang. Yang suka beruntung, Ambok Upe. Yang banyak di toko perhiasan, Ambok Intang. Tuh, Ambok-ambok banyak semua itu tuh Pak. Rambugis lah itu. Kasih nama yang baik. Yang kedua, kewajiban orang tua, beri makan. Silakan kasih makan anak. Syaratnya halal dan baik. Jangan kasih makan anak kita barang haram. Kenapa? Kalau kau sering memberi makan barang haram anakmu, maka dia besar akan selalu berpikir yang haram-haram. Maka lihat mereka-mereka yang hasil korupsi dia kasih makan anaknya. Pejabat-pejabat yang beri makan anaknya barang-barang haram, biasanya anaknya pengedar narkoba atau tidak pengisap ganja. Coba mungkin. Tapi lihat anak-anaknya guru mengaji. Hina bapaknya. Kita remehkan bapaknya. Diundang ceramah cuma diundang pergi barasanji 1 jam cuma dikasih songkolo. Kadang-kala dijemput berhujan-hujan 1 mantel diduai. Dikasih uang 30.000. Kita anggap remeh bapaknya. Karena anaknya dia kasih makan barang haram. Anaknya yang angkat derajatnya bapaknya. Anaknya jadi jenderal. Anaknya jadi pejabat-pejabat tinggi. Gara-gara apa? Bapaknya tidak pernah kasih makan barang haram anaknya. Guru mengaji. Apa mau korupsi? Apa mau korupsi guru mengaji? Saya bapakku almarhum guru mengaji Pak. Sampai sekarang masih ada warisannya itu tempat mengaji. Mengaji model kampung. Alepura senaa, alepura wanai, alepuna penau, aiu. Ah itu zaman dulu Pak. Saya masih ingat dulu waktu kecil. Itu hebatnya itu mamaku sampai sekarang Pak. Usia beliau 84 tahun. Masih ngajar ngaji sambil mencobek-cobek itu. Salah kok, malampe iya tuh. Maponcoi salah bacamu. Padahal macobek. Tuh zaman dulu. Apa mau korupsi kalau guru ngaji? Saya ingat bapakku pernah saya protes. Kalau guru ngaji dulu kan tidak ada namanya tunjangan. Apa tunjangannya? Cerak. Bawa ayam. Baru masuk bawa ayam. Dipotonglah itu talinya. Baru pura-pura kasih merah. Modus. Orang dulu kasihan. Nah dapat Al-Fatihah, cerak lagi, bawa lagi ayam. Dapat Iqra, cerak lagi 3 kali nih. Naik Quran besar, cerak lagi. Sampai di tengahnya, cerak lagi. Sampai dapat lugas sajadah, cerak lagi. Hatam, cerak lagi. 7 kali cerak. Saya tanya bapakku, kenapa banyak sekali ceraknya Pak? Apa nak bilang? Ya to naroi saro nak. Coba itu Pak.
Tapi kalau kepala dinas PU, sekarang pejabat-pejabat senang kalau tempat basah. Di mana kau dilantik? Kepala dinas. Tempat basah itu bos. Di mana kau? Staf ahli. Hai, kering. Hati-hati, di tempat basah itu banyak orang tenggelam. Maka jangan kasih makan barang haram anak pak. Yang ketiga, kewajiban orang tua adalah didik. Sayang 1000 sayang. Dari 3 kewajiban orang tua kepada anak ini, yang terlalu kita sibuk perut. Padahal pak, jangkik cemas soal perut. Yang kita cemaskan sebenarnya mendidik anak. Soal perut, tolong tunjukkan saya di Sorowako ini, ada ndak yang mati anaknya gara-gara kelaparan? Ada di antara kita mati gara-gara kelaparan? Tidak mungkin orang Bugis Makassar biarkan tetangganya mati kelaparan, tidak mungkin. Tapi yang mati gara-gara narkoba, saya yakin banyak. Ini berarti jangan cemas soal perut, yang dicemaskan didiknya. Saya tanya, bapak-bapak tahu cicak? Tahu cicak? Tahu cicak? Tahu. Apa dia makan itu cicak? Apa dia makan? Nyamuk. Masuk akal enggak? Satu terbang, satu di dinding. Bagaimana ketemu? Satu terbang, satu di dinding. Bagaimana ketemu? Nanda ada terminalnya. Coba, kalau kita kapal terbang, kita di darat bisa ketemu. Di mana? Di bandara ketemu. Ini cicak di dinding, nyamuk terbang. Bagaimana bisa ketemu? Tidak mungkin. Tapi Nabila lagu tak zaman dulu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang pak, nyamuk yang datang. Tidak Nabila lagu cicak lompat ke nyamuk. Tidak, setengah mati kasih itu cicak kalau dia lompat. Boleh nyanyi pak. Tidak usah cemas soal perut, Allah yang ngatur. Itulah enaknya lagu-lagu dulu pak. Lagu-lagu dulu bagus. Ibu-ibu lagu-lagunya dulu bagusnya itu lagu-lagunya ibu-ibu. Pulangi suaminya, nah sambut lagunya Umay Rama. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Tenang perasaannya suaminya. Marah lagi suaminya, menyanyi lagi. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Itu ibu dulu kalau menyanyi goyang juga tangannya sama kepalanya. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Itu lagunya dulu ibu-ibu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Yo ayo, yo ayo, yo. Ayo poligami. Kita dulu waktu tak muda, lagu-lagunya juga bagus pak. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Lagunya pegawai honor. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ya, ini yang kedua, ya, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu, didik anak-anak kita berbicara yang baik, tahu dia sopan santun. Yang ketiga, kata Nabi, kalau kalian mau sukses, silul arham, sambungkan persaudaraan, jangan kalian berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Berpegang teguhlah kalian kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Itu selalu diingatkan. Jangan kalian berpecah belah. Silakan berbeda pilihan, silakan berbeda partai, silakan berbeda ormas, tapi jangan kalian berpecah belah. Apalagi di tahun pilpres sekarang, jangan kalian berpecah belah. Hindarkan dulu perbedaan ormas, tinggalkan perbedaan baju, tinggalkan perbedaan partai. Mari satukan kekuatan Islam untuk membela agama Allah. Tolong Bapak Ibu sekalian, kalau selama ini Bapak milih partai gara-gara proyek, tahun ini tolong selamatkan agama Allah.
pilih karena membela agama Allah. Kalau nanti mati mendadak ki Pak, nah tanya ki Tuhan, kenapa Dasat bisa menang partai penista agama di negaramu? Saya bilang, sudah miku kasih tahu Tuhan, dia tonji kepala batu. Mana itu kepala batu? Seret ke sini. Dapat mau kok. Si mau kok. Bapak saudara-saudara sekalian, jangan berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la farraqu. Mari rapatkan Pak. Satu yang paling ditakuti orang yang tidak senang dengan Islam, mereka musuh-musuh Islam. Satu mereka yang dikhawatirkan apa? Ketika umat Islam sudah menyatu. Dan itu dimulai dari sholat berjamaah. Makanya saya di Makassar ada, saya punya komunitas namanya Suling Subuh Keliling. Kalau sholat Jumat sudah ramai seperti sholat Jumat, maka itulah masa kejayaannya umat Islam. Ingat Mesir, Turki kembali menjadi hebat karena mereka memulainya mengajak masyarakatnya datang berjamaah di masjid. Maka saya senang dengan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur. Berapa hari saya bersama beliau, setiap pidato tidak panjang. Saudara-saudara sekalian, mari datang ke masjid. Beliau bahkan pakai istilah, di Luwu Timur ini banyak orang tuli, banyak orang buta. Kaget, masa banyak orang buta? Masa banyak orang tuli Luwu Timur? Nah baik semua matanya ini? Ternyata beliau katakan, tuli kenapa? Karena dipanggil azan dengan keras. Hayya 'alas shalah, pakai menara sampai 10 kilometer. Kedengaran itu hayya 'alas shalah, tapi mereka tidak dengar, tidak datang ke masjid. Tuli. Yang kedua buta, besarnya itu masjid, tapi dia tidak bisa lihat. Itu buta. Ada caranya Pak. Bagaimana caranya? Ada ini di Makassar, cerita gini, wallahu alam benar atau tidak. Ustaz, nah tutup semua kunci. Nah kunci semua pintunya masjid, jam 9 pagi dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Heboh satu komplek. Kalau orang kaya semua di dalam komplek itu Pak. Azan apa ini Ustaz? Duhur bukan, subuh bukan. Boy, datang semua satu komplek Pak. Ini Ustaz bikin gaduh, bikin kerusuhan. Akhirnya mau dilarang, tidak bisa masuk karena sudah nak kunci pintu. Selesai azan, keluarlah ini Ustaz senyum-senyum. Assalamualaikum bapak-bapak, kenapa kita semua? Hei Ustaz, kau sudah gila ya? Kenapa kita bilang gila? Kau azan apa ini? Subuh bukan, duhur bukan. Kau azan apa? Gila kau ya? Nah bilang, masalahnya Pak, saya azan subuh, bapak tidak datang. Saya azan duhur, bapak juga tidak datang. Saya azan subuh, tidak datang ke semua. Sekalinya saya azan jam 9, baru kita datang semua. Yang gila ini saya atau bapak-bapak? Yang lebih gila lagi Pak, sekarang orang gila disuruh memilih. Apa tidak lebih gila itu yang suruh memilih Pak? Masa orang gila kok suruh memilih bos? Nanti bikin pasimbung di TPS. Bapak saudara-saudara sekalian, persatuan, mari memulai dari sholat berjamaah. Coba lihat Pak Irwan, pengusaha, si muda, wakil bupati. Tapi setiap masuk waktu sholat pasti di masjid. Bapak mestinya cemburu dengan beliau. Coba masih muda, banyak uangnya, tinggi jabatannya, datang ke masjid berjamaah. Kita jelek, pengangguran, daduanmu, busuk mulutmu, udah sembahyang lagi. Cilaka. Ayo mulai Pak. Dan di dalam sholat berjamaah itu, di situ nampak taatnya seorang muslim terhadap pemimpinnya. Tidak usah tuduh kami ini tidak taat kepada pemimpin. Lihat kami dalam sholat berjamaah. Lihat kami dalam sholat berjamaah. Begitu imamnya bilang Allahu Akbar, semua taat sama pemimpinnya. Kalau imam ruku, mereka ruku semua. Imam sujud, mereka sujud semua. Itulah taatnya orang Islam terhadap pemimpinnya. Tapi hati-hati, ketika pemimpinnya salah, ditegur Pak. Mestinya ini kita, negara ini belajar dari cara berjamaahnya orang Islam. Milih pemimpin, tidak boleh sembarang jadi imam. Jadi jamaah boleh saja siapa jadi jamaah. Mau orang pintar boleh jadi jamaah, orang bego boleh jadi jamaah, orang tinggi pangkatnya boleh jadi jamaah, orang cerdas boleh jadi jamaah. Tapi jadi imam,
Tak boleh orang sembarang. Kenapa? Karena kalau salah imam, kacau jamaah. Contoh ya, waktu ku kecil, sholat asar, sujud, lama sekali sujud imam Pak, lama kira-kira ada 2 menit, belum selesai sujud. Ada temanku tidak tahan Pak, nak angkat kepalanya, langsung teriak, wih lenyap imamnya, hilang imam, wah kacau satu masjid, bubar. Ditanya oleh Pak Imam, kenapa kita tinggalkan jamaah? Apa dia bilang? Saya kentut nak. Metu Kak. Bilang, lain kali Pak Imam kalau kentut kasih bangun dulu jamaah supaya dilihat ki pergi. Nah bilang malu Kak, makanya saya lari. Kacau Pak. Maka menjaga persatuan itu, belajarlah dari sholat berjamaah. Alhamdulillah saya lihat ini Pak, beberapa tahun setiap saya datang ke sini Pak, selalu ramai ini masjid. Alhamdulillah ya. Nah, jaga persatuan. Yang ketiga, yang keempat, kata Nabi, jika kalian ingin sukses, as-sadaqatu, bersedekahlah. Orang kaya bantu yang miskin. Sedekah dengan cara apa? Dengan cara kemampuan masing-masing. Nih, ada masjid misalnya dibangun, sedekah dengan kemampuan kita masing-masing. Yang jadi bupati, wakil bupati, camat, kapolres, silahkan bantu dengan jabatannya. Dengan cara apa? Mudahkan izinnya jabatan. Polisi jaga pembangunan, kalau ada kerusuhan kita yang lindungi. Itu namanya membantu, bersedekah dengan jabatan kita. Saya bukan bupati, saya bukan pejabat, tapi saya orang kaya, maka bantu masjid kita, bantu sesama kita. Dengan cara apa? Bersedekah dengan duit. Itu sedekah Pak. Allah sedekah. Saya bukan pejabat, saya tidak punya duit, bantu dengan cara apa? Tenaga. Karena saya tidak banyak kerja, maka saya banyak waktuku, saya datang menjadi tukangnya masjid. Saya sedekah dengan tenaga. Saya bukan pejabat, saya tidak punya uang, saya bukan tidak bisa bantu. Bantu dengan apa? Tapi saya punya ilmu cara desain, maka bantu dengan cara apa? Ilmumu. Kau bikin undangan, kau bikin desain-desainnya, itulah cara membantunya. Saya bukan pejabat, saya bukan orang kaya, saya tidak punya waktu angkat-angkat barang, saya juga tidak punya ilmu. Bagaimana cara membantunya? Diam. Jangan kau banyak bicara. Ada juga itu begitu Pak, tidak pernah datang di masjid jamaah, tidak pernah nyumbang, mak kau bawa nolak cilaka, ya mega bicaramu. Ada juga yang begitu Pak. Nah, bersedekah dengan kemampuan kita. Dan demi Allah, tidak ada orang satu pun yang bangkrut gara-gara bersedekah. Percaya gitu Pak. Tidak ada orang yang bangkrut gara-gara bersedekah. Kenapa saya miskin Ustadz? Karena malas bersedekah. Coba saya hanya, ya Ustadz, penghasilan saya paling 50.000 satu hari. Bersedekahlah meskipun 1.000 rupiah tiap hari. Saya tidak punya duit Ustadz, sedekahlah dengan apa? Tenagamu. Bapak-bapak mau bersedekah di masjid, tidak bisa bangun masjid, tidak bisa sumbang sedekah dengan semen, sedekah dengan sandal jepit. Beli sandal swallow 10 pasang, bawa ke masjid, antara masjid dengan toilet dipakai orang, itu sedekah. Nah curi orang, urusannya, yang penting kita sudah bersedekah. Toilet kotor Ustadz, sedekah dengan cara apa? Kapur barus. Bawakan itu kapur barus di masjid, itu sudah sedekah. Mari bersedekah, maka Allah akan angkat derajat kalian. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah 4 resep jika ingin mencapai kejayaan. 1, tuntut ilmu pengetahuan. 2, haluskan tutur kata kalian. 3, pelihara persaudaraan. Yang 4, ada rezekimu, bersedekahlah. Apalagi kalau kalian caleg, bersedekahlah. Sedekahnya bukan duit. Sedekahnya dengan apa? Jelaskan visi misimu, itu sedekah. Rakyat jangan memeras caleg. Caleg jangan bodoh-bodohi rakyat. Kita juga Pak biasa keberatan, jengkel kalau lihat orang korupsi di televisi, tapi kita yang memeras mereka sebelum mereka jadi pejabat.
diundang sosialisasi. Ayo mari pemaparan saya, visi misi saya. Apa kita bilang? Wani piro, ada di ongkos perjalanan. Ini bapak yang rusak negara kita. Malah tulis di kompleknya, siap menerima serangan fajar. Pada hancur pak. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Wakil Bupati yang menghadirkan saya, Ibu Dokter yang mengundang saya datang ke tempat ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Luar biasa Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, setiap mengundang saya datang ke sini Pak, ya ada penyiksaan ringan-ringan. Tas satu hari tak 4 ceramah Pak. Hari ini saya 4 kali konser Pak, konser tunggal. Luar biasa. Tapi saya senang. Kenapa? Karena banyak tong honornya kalau banyak acara. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sebelum saya akhiri, saya mau kasih hadiah khusus. Hadiah khusus buat kita. Pak, tidak ada kekayaan paling berharga selain anak yang baik agamanya. Kira-kira kalau bapak mati, siapa doakan Ki? Ibu-ibu, kalau besok-besok ibu mati, siapa doakan Ki? Bapak-bapak, siapa doakan Ki ketika meninggal Ki? Istri tak? Ngambil pacar barunya. Bapak sudah dikubur, istri tak tidur sama suami barunya di tempat tidur tak yang dicicil puluhan tahun. Siapa yang doakan Ki? Anak. Maka Pak, kalau bapak mau tahu masa depan tak di akhirat nanti, lihat anak tak sekarang. Kalau dia pukul 4:30 bunyi gerendel rumah, siapa itu? Oh, ternyata anak bungsu tak mau pergi berjamaah ke masjid. Kaya maki Pak. Dia pergi main bola 3:30. Begitu 5:30 buru-buru pulang, mandi, ambil gamisnya, mau sholat berjamaah ke masjid maghrib. Bapak sudah kaya itu Pak. Biar nih bapak tidak ada pekerjaan pasti, tapi anak tak begitu, sogi nih Pak. Nah, punya anak seperti itu tentu kita inginkan semua. Allah kasih salah satu jalannya, banyak-banyak doakan anakmu. Doanya ringkas, ayo kita baca sama-sama. Rabbi, Allahumma Rabbi habli minas solihin. Allahumma Rabbi habli minas solihin. Itu nih kita baca setiap selesai sholat, ya. Kita kasih bangun anak tak, bisik-bisik telinganya, Rabbi habli minas solihin. Nak, bangun kau nak. Ya Allah, berikan saya anak yang soleh. Kita sampu anak tak, kasih mandi, usap-usap rambutnya, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Kita suap anak tak, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Kita kasih minum anak tak, barakati itu air, bacakan salawat 11 kali, lalu doakan Rabbi habli minas solihin, kasih minum anak tak. Apa itu mak? Saya doakan kau jadi anak yang soleh. Senang kita sebagai anak. Ada kemenanganku Pak, sudah mau maghrib masih main bola futsal di lapangan. Fatur, sudah mina mau maghrib berjamaah di masjid sama om. Sedikit lagi om, cepat mako, sedikit lagi, kutunggu mi. Sekalinya azan maghrib masih main bola. Ustadz Dasat masuk lapangan. Saya bisik telinganya, Rabbi habli minas solihin. Langsung menangis Pak, menangis. Heran semua orang lihat, jago na tahu Pak Ustaz. Nabi si jika manakannya na menangis, dia tidak tahu telinganya saya bisi, tanganku dibawa makan jiki.